Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma sholli ala habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah Allah masih memberikan nikmat umur, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga dengan berbagai nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepada kita bisa melaksanakan kegiatan kita sehari-hari dengan normal dan lancar. Dan harapannya dengan kita bersyukur, Allah tambah lagi nikmatnya kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap kelak pada hari penghisaban mendapatkan syafaat dari beliau. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan membahas hadis nomor 24, dan hadis ini lebih spesial karena merupakan hadis qudsi. Jadi hadis qudsi itu maknanya dari Allah, lafadznya dari Nabi Muhammad SAW. Bedanya dengan Al-Quran cuma satu. Kalau Al-Quran lafadznya dan maknanya dari Allah, sedangkan hadis qudsi ini lafadznya dari Nabi Muhammad, maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu nanti ada ciri khusus pada hadis qudsi ini. Biasanya di dalamnya ada kata fima yarwihi an rabbihi azza wa jalla, atau yaqulullahu ta'ala, atau qaulallahu ta'ala. Jika jenengan membaca hadis kok muncul kalimat ini, berarti ini hadis qudsi. Di hadis nomor 24 ini panjang sekali. Kalau saya lihat itu poinnya ada 10. Ya ibadi, ya ibadi, ya ibadi, itu kalau dihitung ada 10. Ya ibadi, ya ibadi, ya ibadi. Wahai hambaku, wahai hambaku, wahai hambaku. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbihi azza wa jalla annahu qala. Jadi hadis ini dari Abu Hurairah mendengarkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam hadis ini. Yang pertama, poin yang pertama, ya ibadi, wahai hambaku, inni haramtu dzulma 'ala nafsi. Saya telah mengharamkan kedoliman itu pada diriku sendiri. Wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Dan saya menjadikan kedoliman ini di antara kalian itu hukumnya haram, nggak boleh. Maka janganlah kalian saling mendolimi. Ini poin pertama dari ya ibadi. Jadi di sini kita mengetahui bahwasanya Allah sendiri sebagai Tuhan
itu tidak mendolimi diri kita sebagai hamba. Jadi kalau ada hal-hal negatif yang terjadi pada diri kita, hendaknya kita menyalahi, mengintrospeksi diri sendiri. Jangan-jangan ada kesalahan yang telah kita lakukan. Jangan langsung ini salahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah mempertegas di dalam Al-Quran, Innallaha la yudlimuna nasa syai' walakinnan nasa anfusahum yadlimun. Sesungguhnya Allah tidak mendolimi manusia dengan apapun itu, akan tetapi manusia itu yang mendolimi dirinya sendiri. Gara-gara kita makan sembarangan, kombinasinya nggak jelas, kemudian terjadi penyakit yang macam-macam. Gara-gara kita suka kepikiran yang berlebih, pikiran mumet, akhirnya stres, terjadilah penyakit yang macam-macam. Gara-gara kita makan, kemudian jarang sikat gigi, akhirnya kita sakit gigi. Sesuatu negatif yang terjadi sama kita, maka pastikan bahwa itu adalah kesalahan diri kita sendiri. Karena itulah kemudian di poin pertama ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan dalam hadis qudsi ini, janganlah kalian saling mendolimi. Tentu dalam syarah hadis pun dijelaskan bahwa kedoliman ini tidak hanya harus saling, tetapi mendolimi sebagai pelaku tunggal pun juga salah. Kedoliman ini kita bagi jadi dua. Ada kedoliman kepada diri sendiri, ada kedoliman kepada orang lain. Kedoliman kepada diri sendiri yang paling top, paling puncak adalah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna syirka la dzulmun adzim. Kemudian di bawah itu ada kedoliman lainnya yang kita lakukan kepada diri sendiri, dilihat dari 4 aspek. Yang pertama dari sisi pola pikir, stres, umat, ruwet, terlalu mendramatisir, dikit-dikit dipikirin. Kemudian dari pola makan, sembarangan, kacau, bahkan mau tidur pun masih makan mie goreng, nasi goreng. Ini bagi yang tidak kerja malam. Kalau kerja malam ceritanya beda. Kemudian dari pola tidur, tidurnya sembarangan, suka main HP, lama sekali mantengin HP, jam 12 baru tidur. Kemudian dari pola gerak, udah makan banyak, tidurnya kacau, olahraganya jarang. Itu pun olahraga hanya ketika ada senam massal atau door press jalan sehat. Sehingga kita itu mendolimi diri sendiri dari pola pikir, pola makan, pola gerak, pola tidur. Akhirnya apa? Berbagai macam penyakit hadir kepada diri kita. Maka mendolimi diri sendiri juga tidak boleh. Kemudian selain mendolimi diri sendiri, ada poin yang kedua, yaitu mendolimi orang lain. Pertanyaannya adalah, kalau kita belajar dari catatan sejarah perjalanan umat manusia, kira-kira orang-orang dulu itu melakukan kedoliman gara-gara apa? Hal ini penting kita pelajari karena manusia itu gayanya sama. Apa yang dulu pernah mereka lakukan berupa kesalahan ataupun kebaikan, zaman sekarang pun juga ada. Hanya yang membedakan orangnya, waktunya, tempatnya. Tapi gayanya itu sama. Coba kita lihat yang pertama. Mengapa dulu orang itu sampai melakukan kedoliman? Poin pertama, tentu ada banyak. Poin pertama, karena mereka iri terhadap kelebihan yang dimiliki oleh orang lain. Dan ini gak main-main, diabadikan di dalam Al-Quran kisah Nabi Yusuf alaihi salam.
punya saudara banyak. Nabi Yusuf dikasih kelebihan, cerita dari mimpinya bahwa beliau terang. Jadi punya kelebihan, punya keutamaan dari saudara-saudaranya yang lain. Kemudian saudara yang lain itu iri, lalu melakukan kedoliman dengan melemparkan Yusuf kecil ke dalam sumur. Dampak dari kedoliman itu, dolim saja sudah salah, tapi dampak kedoliman itu ternyata menimbulkan kesalahan yang lain. Apa itu? Kebohongan. Mereka merekayasa bagaimana caranya kita menjelaskan kepada Abi, tapi mereka berbohong, sehingga kita dapat ambil kesimpulan bahwa kesalahan tertentu itu berpotensi akan mendorong orang lain untuk melakukan kesalahan yang kedua. Terutama kebohongan. Orang kalau sudah bohong, ditanya berkelit-kelit, dia akan mengeluarkan statement kedua, ketiga yang semuanya itu bohong. Maka kita belajar dari kisah Nabi Yusuf ini bahwa dulu orang melakukan kezaliman karena iri. Apakah zaman sekarang nggak ada yang seperti itu? Ada. Berarti kesimpulannya karakter manusia itu sama secara umum. Polanya, pikirannya sama. Yang membedakan sekali lagi aktornya, tempatnya, sama waktunya. Yang kedua, kita belajar lagi dari catatan orang-orang terdahulu. Mengapa mereka melakukan kedoliman? Yang kedua, karena terlalu cinta buta terhadap kekuasaan. Gak mau diganti. Merasa nyaman di posisi itu. Dan kalau disinggung sedikit, khawatir. Inilah Fir'aun Ramses II yang hidup semasa dengan Nabi Musa dan Nabi Harun. Baru dapat ramalan bahwa nanti akan ada dari Bani Israel yang akan menggantikanmu, langsung melakukan pembantaian massal karena nggak mau diganti jabatannya. Bahkan saking overnya Fir'aun ini sampai melakukan dua kesalahan sehingga dikatakan tobo. Idhab ila Fir'auna innahu tobo. Pergi kamu ke Fir'aun. Dia sudah melampaui batas, mengaku dirinya sebagai Tuhan dan melakukan pembantaian dan penyiksaan terhadap Bani Israel. Jadi ini salah satu sebab mengapa dulu orang itu melakukan pembantaian. Apakah zaman sekarang yang seperti itu nggak ada? Ada, dan kita bisa lihat baik berita-berita di dalam negeri maupun berita-berita di luar negeri. Dulu zaman saya masih kuliah di Mesir pun demikian. Hampir 30 tahun Husni Mubarak menjadi presiden. Itu sangat luar biasa sekali. Kemudian selama 2 minggu, 2 pekan pada musim dingin, karena saya sama masih di situ, itu diturunkan oleh masyarakat Mesir, luar biasa sekali. Kota kayak udah kota mati, harga naik semuanya, internet dimatikan, YouTube dimatikan, semuanya akses putus. Selesai diganti oleh Mursi. Mursi sangat luar biasa, tetapi terlalu cepat mengambil kebijakan, tidak melihat kesiapan bawahannya, samping kanan samping kiri. Kemudian diganti oleh Asisi dari militer lagi. Asisi melakukan pembantaian helikopter perang, itu langsung menembak orang-orang yang sedang demo. Kemudian mayatnya ditaruh di Masjid Robah, kemudian dibakar untuk menghilangkan jejak. Semuanya melakukan pembantaian. Kenapa? Cinta kekuasaan. Dan saya hidup di Mesir itu melewati 3 presiden. Karena itu perubahannya cepat sekali. Perubahannya sangat cepat. Di detik-detik terakhir mau lengser, naik, kemudian ganti lagi. Sehingga memang kedoliman, kecintaan terhadap jabatan yang berlebih itu seperti itu. Khawatir, was-was. Kemudian yang ketiga, kita belajar dari catatan sejarah. Orang dulu itu
melakukan kedoliman itu karena salah dalam menuangkan rasa cinta terhadap lawan jenis. Kita belajar dari kisah Qabil dan Habil. Sampai tega membunuh saudaranya sendiri. Gara-gara apa itu? Virus merah jambu. Kita belajar dari Siti Zulaiha. Tega-teganya memenjarakan Nabi Yusuf alaihissalam dan lain semacamnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu masih banyak lagi sebab-sebab yang lain, tapi minimal 3, yaitu iri terhadap nikmat orang lain, kedua terlalu cinta buta terhadap kekuasaan, 3 masalah lawan jenis. Dari semuanya itu, kalau kita belajar, dan ketiga-tiganya itu diabadikan di dalam Al-Quran. Dan kalau kita belajar, mereka-mereka yang melakukan kedoliman terhadap orang lain, cerita akhirnya itu tidak happy ending, tidak menyenangkan, semuanya sengsara. Meskipun awalnya itu merasa senang, tapi akhirnya itu tidak senang. Sedangkan orang-orang yang didolimi itu pada akhirnya happy ending. Nah, karena itulah kemudian ini yang kemudian perlu kita ajarkan kepada keluarga kita masing-masing, karena perubahan itu harus berangkat dari keluarga masing-masing. Maka insya Allah dengan saling kompak menjaga diri, tidak menjadi pelaku aktor orang yang mendolimi, maka insya Allah hidup ini akan menjadi lebih baik. Untuk itulah kemudian Nabi Muhammad SAW itu berdoa kepada Allah 3 hal. 2 dikabulkan, 1 didiamkan. Yang pertama, ya Allah, please ya Allah, tolong jangan binasakan umatku seluruhnya karena sebab kelaparan. Dikabulkan sama Allah. Ini jaminan betul. Jadi insya Allah gak bakal ada yang mati massal gara-gara kelaparan. Ini aja di sini makan. Belum lagi ada yang acara syukuran, acara selamatan, ada acara akikah. Kalau di sekolah yang punya dinas-dinas rapat sana rapat itu jajan terus, jajan. Jadi kita tuh kenyang makanan. Ini jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak bakal mati gara-gara makanan. Kalau sudah ada jaminan seperti itu, sudahlah cari yang halal-halal saja. Nggak usah cari yang haram hidup-hidup juga. Yang kedua, doa Nabi Muhammad, please ya Allah, jangan binasakan umatku seluruhnya dengan air tenggelam. Kayak kisah Nabi Nuh alaihissalam, jangan dikabulkan sama Allah. Tapi yang ketiga itu didiamkan, please ya Allah, tolong ini jangan sampai binasakan umatku gara-gara pertikaian, cekcok, bermasalah sama Allah, didiamkan. Hadis ini disampaikan oleh Nabi Muhammad itu melihat catatan orang-orang dulu itu kok banyak masalah, tapi sama Allah didiamkan. Karena itulah kemudian Allah itu menitipkan pesan di dalam hadis qudsi, karena manusia berpotensi melakukan pertikaian, percecokan dan macam-macam, maka Allah menyampaikan fala tadzalamu, janganlah kalian saling mendolimi. Kalau kalian saling mendolimi, ya cocok sama doa Nabi Muhammad yang didiamkan, maka jangan sampai kita menjadi aktor di dalam kasus tersebut. Ini poin yang pertama, ya ibadah, yaitu tidak boleh saling mendolimi. Kemudian yang kedua, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaitu fastahduni ahdikum. Wahai hambaku, semua kalian itu sesat, dhalun, kecuali yang saya beri hidayah. Maka mintalah hidayah petunjuk kepadaku, aku akan kasih hidayah kepadamu. Apa yang dimaksud dhalun di sini? Orang yang tidak melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala, dia sesat. Dan kalau kita belajar dari catatan orang-orang terdahulu, kesesatan mereka itu banyak sekali. Angkat satu kasus saja, masalah pergaulan lawan jenis atau sesama jenis. Kita ingat
kaum Sodom. Nabinya Nabi Lut. Nabi Lut itu masih keluarganya Nabi Ibrahim. Jadi ceritanya itu Nabi Ibrahim itu kan berasal dari daerah Ur. Ur itu wilayah Irak. Sini daerah mana ini? Sumber. Daerah mana ini? Kemudian nanti lebih lebar lagi Yogyakarta. Kalau saya dari Sumber Harun, lebar lagi Yogyakarta. Nabi Ibrahim dari daerah Ur, itu wilayah Irak. Itu awalnya jalan bertiga. Nabi Ibrahim, Siti Sarah, sama Nabi Lut. Jalan bertiga keluar di persimpangan itu bisa. Nabi Lut itu ke wilayah Sodom, kaum Sodom, berdakwah di sana. Nabi Ibrahim sama Siti Sarah melanjutkan perjalanan yang kita biasa kenal sampai ujung-ujungnya menikah dengan Siti Hajar. Itu masih keluarga. Pergaulan sudah kacau, sesat karena tidak melaksanakan syariat Allah. Apa yang terjadi dengan kaum Sodom? Habis dibinasakan rata, tidak tersisa. Kemudian hadir Nabi Muhammad. Tapi sebelum Nabi Muhammad menyampaikan syariat Islam, pergaulan terlebih khusus gaya pernikahan masyarakat jahiliyah pun itu juga dolun, sesat, kacau. Kalau kita lihat dalam kitab Rohim Mahtum karya Sofio Rahman Mubarak Furi, itu disebutkan beberapa model pernikahan zaman dulu, zaman jahiliyah. Yang pertama, model pernikahan seperti yang kita lakukan saat ini. Yang kedua, orang dulu itu ada seorang wanita, mohon maaf, kemudian banyak laki-laki yang bersetubuh dengannya, tidak lebih dari 10, di bawah angka 10, maksimal 9. Bersetubuh dengan satu wanita, kemudian wanita ini hamil. Setelah nampak hamil, wanita ini memanggil ke semua orang yang pernah bersetubuh dengannya. Lalu wanita ini bebas menunjuk mana ayahnya. Setelah itu kemudian menikah dengan orang tersebut. Ini model pernikahan dulu, sesat, karena keluar dari ajaran agama. Kemudian yang ketiga, ada model pernikahan dengan dua wanita langsung yang dia statusnya saudara kandung. Laki-laki menikah dengan kakaknya pun menikah dengan adiknya, dua-duanya masih hidup. Yang keempat, ada orang dulu menikah itu istrinya tidak terbatas, banyak sekali. Kemudian Islam hadir dan membatasinya. Kemudian yang kelima, ada dulu orang menikah itu ketika ibunya sudah cerai dengan bapaknya, kemudian bapaknya meninggal dunia, anaknya itu menikahi ibunya. Dan banyak lagi model-model pernikahan dari sisi pergaulan itu yang kacau itu. Kemudian Islam hadir menyampaikan begini loh yang. Jadi sekali lagi kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini, ketika kalian, kita semuanya lepas dari syariat agama, itu akan sesat. Tidak berada pada jalan yang kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Itu sudah mulai keluar jalur. Karena itulah kemudian kita sebagai orang tua kemudian pengen pergaulan anak kita itu baik, bagus. Kalau perlu proses pernikahannya itu tanpa pacaran, meskipun mungkin dulu orang tuanya pacaran, tapi berharap anaknya itu tidak pacaran. Setelah orang tuanya sering ikut pengajian jadi mengerti. Mungkin dulu orang tuanya belum ikut pengajian, sudah istighfar, insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana Ustaz? Ini caranya supaya anak-anak ini pergaulannya bagus. Karena masalah mereka itu
suka terhadap lawan jenis. Bahkan kadang-kadang kebablasan berita viral di Sulawesi yang sudah menyebar mana-mana bagi yang suka pegang HP. Kita tahu itu naudzubillah min dzalik. Bagaimana cara kita menjelaskan kepada anak kita kalau anak kita itu sedang suka sama orang lain? Jangan sudah ada strategi khusus dulu. Tiba-tiba langsung di WA-nya Umi Abi, bingung kan? Siapa ini Umi Abi? Sudah mempersiapkan itu enggak? Itu harus siap. Dan agama itu sudah mengajarkan. Kadang santri-santri saya itu tak jelasin juga. Anak-anak SMP, SMA. Saat kalian sedang merasakan suka terhadap lawan jenis, bagaimana Islam mengontrol hati kalian? Itu ada itu. Gimana Ustaz? Saya ngajar fikih, saya ngajar hadis, membahas bab nikah kelas 12 SMA, masa puber-pubernya manusia. Gimana cara kalian mengontrol diri saat kalian suka terhadap lawan jenis supaya gak kebablasan? Tak jelasin. Ketika kalian melihat wanita atau wanita melihat laki-laki lalu muncul rasa suka, bagaimana Islam mengatur? Maka fahamilah pada saat itu rasa suka yang kalian rasakan itu tandanya kalian sempurna menjadi manusia. Gimana itu maksudnya Ustaz? Diri kita ini ada banyak tombol dalam tanda petik. Ada tombol sedih. Pernah sedih gak? Pernah Ustaz? Berarti aktif sisi manusianya. Pernah marah? Pernah. Berarti tombol ininya aktif, nyala, bagus. Kemudian pernah ngelamun? Pernah. Pernah keluar air mata? Pernah. Pernah senang sama orang lain? Pernah. Nah berarti kalian ini manusia sebetulnya. Karena hal-hal yang seperti ini itu belum muncul di anak-anak yang TK, RA itu belum muncul. Mereka main bersama, perosotan bersama, kemudian makan bersama. Kalau ditanya kamu suka gak sama dia? Apa itu suka? Belum aktif tombol itu. Dan kalian di masa SMA ini sudah aktif. Maka saat aktif perasaan suka melihat lawan jenis, langsung kalian fokus kepada diri sendiri. Oh, saya sudah aktif tombol ininya, tetapi jangan fokus kepada objeknya, kepada lawan jenisnya. Ini yang kita harus edukasikan terhadap anak-anak kita. Dan ini adalah dasar hadisnya, gak ngarang-ngarang. Makanya di dalam hadis Nabi Muhammad menyampaikan, kalau kalian melihat lawan jenis, maka hendaknya gadul basor, menundukkan pandangan. Adapun pandangan pertama kalian yang terasa nikmat itu ya sudah. Tetapi setelah itu gadul basor. Rasa suka yang muncul pada saat itu, kalau kita pahami hadis ini, berarti sisi normal manusia. Apa ajaran agama setelah itu? Jangan fokus kepada lawan jenisnya, kemudian tundukkan pandangannya. Ini yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kalau itu diajarkan dari awal itu mereka ngerti. Oh, saya sudah normal. Oh, tombol ini sudah aktif. Tombol ini sudah aktif. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk masalah pergaulan. Ini poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga, di dalam hadis qudsi ini Allah Subhanahu wa taala menitipkan pesan, ya ibadi, wahai hambaku, kullukum ja'i'. Kalian semua itu lapar. Illa man at'amtuhu, kecuali orang yang telah saya beri makan. Fastat'imuni, maka mintalah makan kepadaku. Ut'imkum, akan saya beri makan kalian. Bab makan saja kita itu didorong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika makan dan minum, yang diingat itu Allah, Sang Maha Pemberi makan, yaitu Ar-Razzaq yang memberikan rezeki. Sama seperti ini, ada donat, alhamdulillah, ini ada apa lagi. Semoga yang sedekah dilimpahkan rezekinya, disehatkan keluarganya, dilancarkan semua urusannya.
Ini ada makanan-makanan. Maka saat kita makan seperti ini, itu yang diingat pertama kali adalah Allah yang memberikan rezeki. Karena bahan dasarnya ini dari Allah. Manusia hanya mengelola. Bahkan ketika manusia sudah mengelola dan menjadi ini belum tentu rezeki kita. Emang ada jaminan saya makan ini? Jangan-jangan di rumah dimakan sama anak-anak. Udah datang tiba-tiba ada rencana saya makan, itu sudah habis sama anak-anak sama istri. Padahal yang bawa itu saya, yang niatan makan itu saya. Maka Allah itu mengingatkan saat kita makan dan minum, ingat itu saya yang ngasih. Dan bagaimana caranya Ustaz supaya ketika kita makan, ketika kita minum itu yang selalu diingat Allah. Salah satu pesan Syekh Abdul Rahman As-Sa'di dalam kitab beliau itu Taisir Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Manan. Yang pertama poinnya adalah i'tiraful qalbi bi ni'amillah. Hati ini dilatih mengenal bahwa nikmat itu dari Allah. Baik itu yang makanan besar yang biasanya diminta untuk berdoa dulu, ayo berdoa biar makannya berdoa. Giliran makanan kecil, main makan saja. Padahal keduanya itu sama-sama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kalau suka diundang acara yang besar-besar itu makan daging kambing beli sebelum makan syukuran berdoa dulu. Pak Kiai mau berdoa dulu. Emang makannya seperti ini tidak perlu berdoa? Ya berdoa juga. Kadang-kadang yang kecil-kecil kita tuh bablas berdoa. Giliran yang enak-enak baru. Ketawanya itu menunjukkan tersinggung. Saya sudah terlakunya. Itu tandanya dengan hatinya bagus. Masih merespon, oh iya saya salah. Habis ini mau memperbaiki diri, itu bagus. Kadang orang salah itu gak ngerti kalau dia salah, akhirnya hatinya mati bahayanya. Jadi ini yang pertama, i'tiraful qalbi bi ni'amillah. Latih hati ini setiap mau makan apapun, mau minum apapun, oh ini rezekinya dari Allah. Yang kedua, antahmidallah. Ketika mau menikmati hidangan itu hendaknya bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Terutama habis minum atau habis makan. Alhamdulillah. Yang ketiga, antasarrafaha bimardatillah. Menggunakan nikmat tersebut di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poinnya ketiga, melatih hati ini semakin sensitif agar selalu mengingat Allah atas rezeki yang Allah berikan dan akan selalu ingat sama Allah jika membutuhkan rezeki. Ini ada dampak positifnya. Dan hal ini pun juga didorong saat kita mau makan kan baca doa, habis makan baca doa. Doa itu apa? Ya berdoa Ustaz. Betul. Tapi di balik doa itu seakan-akan ada pesan. Sebelum makan disuruh ingat Allah. Kan minimal baca bismillah. Ini contoh aja ya. Kalian harus bismillah. Saya mau minum ini, itu disuruh ingat. Sebelum makan, kamu harus ingat saya dulu. Maksudnya ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah minum, setelah makan, itu kan baca doa. Baca doa, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Bagi yang berdoanya seperti ini. Ada doa yang lain juga yang biasa saya ucapkan, alhamdulillahilladzi at'amani hada wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin. Semuanya itu supaya kita itu ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa rezeki ini dari Allah. Kalau kita mau minta rezeki kepada Allah, ini ada dampak positifnya jika hati selalu terlatih demikian. Apa itu? Kalau ada kesempatan mendapatkan rezeki dari jalur haram dan kita nggak dapat, kita tuh nggak nyesal. Kamu nggak kebagian barusan serangan fajar loh. Saya lagi pergi ke pasar, itu nggak bakal nyesel. Itu biasa-biasa saja. Karena hati ini sudah terbiasa dengan yakin bahwa yang halal itu lebih baik daripada yang haram. Dan yakin bahwa yang ngasih rezeki itu bukan yang bagi-bagi tadi itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada orang setelah dapat itu, amplopnya jatuh.
Kan ada model-model seperti ini yang suka kehilangan uang jatuh itu. Bahkan ada orang yang sudah mantep pegang makanan, udah mantep itu pegang makanan, ada yang nyenggol, makanannya jatuh, tumpah, rezekinya hewan-hewan yang ada di muka bumi, dia nggak jadi makan. Padahal sudah OTW mau makan, ada aja yang bikin jatuh. Ini orang kalau hati sudah terlatih, mantap bahwa rezeki itu datang dari Allah. Sekali lagi, jika ada kesempatan untuk mengambil rezeki yang haram, lalu dia nggak kebagian, dia nggak bakal was-was dan nggak bakal menyesal. Dan ketika ada kesempatan untuk mengambil hal-hal yang haram, dia punya benteng diri, hatinya sudah terbiasa dengan hal-hal yang halal. Ini poin yang ketiga, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang keempat, Allah menitipkan pesan di dalam hadis qudsi, ya ibadi kullukum 'arin, wahai hambaku, kalian semua itu, mohon maaf, terbuka auratnya. Waktu bayi-bayi baru lahir, kan nggak ada yang langsung pakai baju dengan merek-merek tertentu, nggak ada, semuanya terbuka aurat. Illa man kasautu, kecuali mereka yang kata Allah, saya tutup. Fastaksuni, maka mintalah pakaian kepadaku, aksuku, saya kasih. Masalah pakaian saja pun kita didorong seperti itu. Didorong seperti itu. Sehingga ketika ada orang yang hatinya terlatih kepada Allah, saat dia dapat hadiah pakaian dari orang lain, misalkan istri, ibu-ibu suka dapat dompet pakaian dari suami. Enggak bu, suaminya ada di sini kayak bilang kan. Beli sendiri. Misalkan dapat pakaian dari suami, dari pasangan, bapak-bapak belilah pakaian untuk ibu. Kasihan dia sudah masak, sudah belanja. Makasih Ustaz Koda yang sama-sama. Saat jenengan dapat pakaian ibu dari suami ataupun dari anak, itu kalau pola hatinya sudah terbiasa ke Allah dulu, itu pasti yang diingat Allah dulu. Dengan pola pikir seperti ini, pas dibuka, alhamdulillah ya Allah, makasih Allah, Engkau telah menggerakkan hati anak saya, hati suami saya untuk kasih hadiah kepada saya. Alhamdulillah, makasih Allah, makasih Allah. Baru kemudian makasih kepada suami. Suamiku makasih, semoga Engkau diberikan kesehatan, rezekimu selalu lancar barokah. Kemudian urusan baikmu juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang diingat pertama kali adalah Allah. Beda kalau yang selalu terlatih itu yang diingat manusia. Allah hanya agak-agak. Nanti. Pas dapat dompet, hore, itu hore dulu, bukan alhamdulillah. Hore, ibu langsung bilang makasih ya, makasih ya, makasih ke manusianya dulu. Makasih ke Allah. Sama kayak dapat makanan, tetangga itu kasih makanan, itu langsung makasihnya sama tetangga itu, makasih ya, makasih. Oh, kamu baik sekali, makasih. Ke Allah itu ingatnya dikit-dikit. Itu pun mengucap alhamdulillah, itu hati alhamdulillah, itu karena kebiasaan aja. Tapi hatinya waktu itu gak ke Allah. Ya ke manusia itu alhamdulillah, makasih ya. Itu jalurnya beda. Kalau yang hati ini terlalu terbiasa dilatih kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap ada dunia yang datang kepadanya dengan jalur halal, dia langsung yang diingat pertama kali adalah Allah Subhanahu. Bahkan ketika ada pembagian gratis kaos, itu selalu bertanya, bentar, ini kaosnya dari mana? Ini tujuannya bagi-bagi kaos itu maksudnya apa? Ini gratifikasi atau enggak? Ini untuk menyogok suara saya apa enggak? Itu kalau orang yang takut itu saya mikir-mikir. Enggak semuanya kemudian dibilang alhamdulillah, dapat baju alhamdulillah, nemu uang jatuh alhamdulillah. Orang kalau sudah terlatih nemu uang jatuh, astagfirullah, ini siapa yang uangnya jatuh? Dia akan pertama kasihan betul sama orang itu, bukan langsung wah rezeki nomplok. Itu enggak begitu. Inilah kemudian di dalam hadis qudsi ini ada 10 poin. Itu Allah ingin mengajak kita berlatih diri. Ingat saya dulu ya, kata Allah. Ingat saya dulu. Baru kamu kemudian kalian itu boleh ingat yang lain. Wallahu a'lam bishawab.
belum tuntas. Ini ada 4 poin tadi itu, masih ada 6 poin karena memang hadis ini panjang, ya ibadi sampai ada 10 poin. Mudah-mudahan ke-4 poin ini dapat menjadikan wasilah turunnya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga selain kita bertambah ilmu pada malam hari ini, Allah izinkan badan ini untuk bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga melahirkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi